Seorang bocah 14 tahun di Bagandeli, Kota Medan, disiram bensin oleh tetangganya sendiri karena ketahuan mencuri ikan asin. Korban yang sempat kabur tersambar api kompor sehingga mengalami luka bakar di tubuhnya. MIS, bocah 14 tahun di Bagandeli, Kota Medan, harus dirawat intensif di Rumah Sakit Angkatan Laut Belawan setelah alami luka bakar 50% di tubuhnya. Korban disiram bensin oleh tetangganya berinisial BP lantaran sering mencuri ikan teri asin di rumahnya. Korban yang ketakutan kemudian kabur dan tanpa sengaja tubuhnya tersambar api kompor yang menyala di dapur pelaku. Menurut Polres Pelabuhan Belawan, api juga menyambar pelaku dan anaknya. Nah, saat itu kompor lagi menyala, memasak air begitu kan. Kemudian tersambarlah si anak. Nah, karena si anak tersambar api, dia terbakar, kemudian dia menjerit-jerit. Kemudian si terlapor pun ujungnya tersambar api yang ada di badan si korban, sehingga si terlapor pun terbakar dan juga anak si terlapor juga terbakar. Nah, tiga-tiganya mengalami luka bakar. Polisi masih menunggu pelaku pulih dari kondisinya untuk dimintai keterangan terkait insiden sebenarnya. Diduga selalu merongrong orang tua, seorang pedagang nasi goreng di Kabupaten Tegal ditembak hingga tewas. Dalang dan eksekutor penembakan ternyata adalah adik dan ayah kandung korban. Seorang bapak dan anaknya ditangkap Satreskrim Polres Tegal, Jawa Tengah di Desa Pedes Lohor, Kecamatan Adiwerna. Penangkapan bapak dan anaknya ini sehari pasca peristiwa penembakan yang menewaskan Kasbari. Tarwat dan Dirto merupakan dalang dan eksekutor penembakan terhadap korban. Tarwat, yakni ayah korban, kesal terhadap anaknya yang selalu merongrong orang tua. Korban kerap meminta uang untuk berjualan namun tak membuahkan hasil. Sang ayah meminta Dirto, adik korban, untuk menembak kakaknya. Dirto yang diberi uang oleh ayahnya sebesar 6 juta rupiah memberi senapan angin seharga 2.500.000 rupiah. Akibat perbuatannya, ayah dan anaknya ini akan menjalani hidup di balik jeruji besi. Kedua pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Motif dari dilakukannya penembakan ini adalah akibat daripada kekesalan daripada Bapak Tarwat selaku orang tua korban, karena semasa hidupnya saudara Kasbari ini banyak merongrong atau menyusahkan orang tuanya, sehingga dibuatlah perencanaan pembunuhan ini bersama dengan Dirto, yang mana Dirto adalah anak kedua dari Bapak Tarwat. Niatnya hanya melukai aja, sebenarnya mah gitu, cuma kebablasan gitu. Penembakan terjadi di rumah korban di Desa Pedes Lohor, Kecamatan Adiwerna. Saat itu korban baru bertemu adiknya Tirto yang baru pulang dari Jakarta. Namun saat korban balik badan, pelaku menembak kakaknya dengan senapan angin. Korban sempat menjalani perawatan di rumah sakit namun nyawanya tak tertolong. 6 anggota TNI menjadi tersangka dalam kasus mutilasi 4 warga di Mimika, Papua Tengah. Presiden Joko Widodo meminta proses hukum para tersangka segera diselesaikan. Penyidik Polisi Militer Angkatan Darat telah menetapkan 6 anggota TNI sebagai tersangka kasus mutilasi warga Papua. Selain menetapkan 6 tersangka, penyidik juga masih mendalami dugaan keterlibatan 2 oknum anggota TNI lainnya yang diduga turut terlibat. 4 warga sipil yang terlibat juga telah ditetapkan sebagai tersangka dan kasusnya ditangani pihak kepolisian. Kasus mutilasi ini mendapat perhatian Presiden Joko Widodo saat kunjungan kerja ke Papua. Presiden memerintahkan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa untuk mengusut tuntas kasus mutilasi yang melibatkan anggota TNI. Tamtama kedua-duanya. Sejauh ini bukti permulaan cukup, 6 sudah kita tetapkan sebagai tersangka karena status proses hukumnya juga sudah meningkat menjadi penyidikan. Yang kami gali terus adalah siapa lagi, karena kami tidak akan berhenti di situ. Dan ini kan sudah menjadi prosedur tetap kami. TNI, apapun tindak pidananya kami akan memproses sampai ke akar-akar. Kami tidak akan berhenti sampai di situ.
Terbukti kita sudah mendapatkan 2 lagi, walaupun belum kita tetapkan tersangka, tetapi terus pendalaman karena 2 ini, tambahan ini juga ikut menikmati uang yang diambil dari tindak pidana itu. Misteri di balik mutilasi warga Papua mulai terkuak dari keterangan para tersangka. Faktor ekonomi diduga menjadi motif pembunuhan ini. Misteri penemuan korban mutilasi di Kali Kretek, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah akhirnya terungkap. Korban merupakan wanita asal Tegal yang dibunuh pria residivis kasus pencabulan yang dulu menghamili korban namun tidak mau bertanggung jawab hingga akhirnya dipolisikan dan dipenjara. Inilah Imam Sobari, 32 tahun, pelaku mutilasi seorang wanita yang potongan tubuhnya ditemukan di sekitar aliran Sungai Kretek, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Warga Tegal ini ditangkap tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Semarang dalam pelariannya di Purworejo. Pelaku membunuh korban KN, wanita 24 tahun warga Tegal, Jawa Tengah, di kamar kos korban. Pelaku diketahui merupakan residivis kasus pencabulan yang dulu menghamili korban saat masih pelajar SMA 2015 lalu. Namun karena tidak mau bertanggung jawab, keluarga korban mempolisikan hingga pelaku mendekam di penjara 6 tahun. Pelaku mengaku sakit hati dengan perkataan korban saat terlibat cekcok. Usai membunuh korban, pelaku memutilasi jasad menjadi 11 potongan dan dibuang di 4 lokasi berbeda. Perasaanmu gimana saat motong-motong itu? Gimana Pak ya? Biasa saja? Udah benar-benar bingung benar-benar bingung. Nggak punya penyesalan? Ya punya nyesel. Nyeselmu apa? Ya udah ngakuin itu. Lu punya nyesel kok tuh nangin gitu ya? Apa gak kasihan itu anaknya dulu? Kasihan. Kasihan wajahmu tuh orangnya gitu, waduh. Hah? Nyesel kamu? Tobat kamu? Kapok kamu? Pelaku ini melakukan pembunuhan dengan sadis dengan cara dimutilasi sebanyak 11 potong tubuh korban. Ini yang menjadi atensi kita sehingga hari ini kita ungkap terkait dengan modus operandi yang dilaksanakan oleh pelaku. Motifnya kenapa ini terjadi adalah karena tersangka merasa tersinggung, sakit hati dengan korban. Pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Semarang dan dijerat pasal pembunuhan dan penganiayaan berat dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau penjara seumur hidup. Sebelumnya, potongan tubuh manusia ditemukan warga di sekitar aliran Sungai Kretek di Desa Kalongan, Ungaran, Kabupaten Semarang. Polisi yang menyisir lokasi awalnya menemukan potongan tangan, sementara bagian kepala korban ditemukan 11 km dari lokasi penemuan pertama. Pemirsa, tindakan main hakim sendiri tidak dibenarkan. Setiap orang yang bertindak kriminal akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan kejahatannya. Untuk itu kami mengimbau agar tidak melakukan pengadilan jalanan, apalagi hingga menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Usai jeda, seorang pria di Sukabumi, Jawa Barat tewas dianiaya sesama penonton saat menyaksikan hiburan panggung dangdut. Realitas segera kembali dengan informasi selengkapnya.